Game ini bisa jadi gambaran situasi perpolitikan di Indonesia sekarang. Kemampuan jual janji, silat lidah, dan mengumbar sumpah adalah kualifikasi utama yang dibutuhkan kalau kamu mau main game ini. Sebuah keahlian untuk bisa bertahan di Oleh karena itu, saya meminta persetujuan kepada seluruh anggota dan pemerintah, apakah rancangan undang-undang tentang bisa kita setujui untuk diteruskan pengambilan keputusannya di tingkat selanjutnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Aduh, kok dibunuh? Apa pengertian peraturan perundang-undangan? Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1, Angka 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan? Asas pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi A. Kejelasan tujuan, B. Kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat, C. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, D. Dapat dilaksanakan, E. Kedayagunaan dan kehasilan gunaan, F. Kejelasan rumusan, dan G. Keterbukaan. Apa yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan? Yang dimaksud kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Apa yang dimaksud dengan asas kelembagaan? Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga, pejabat, pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga, pejabat yang tidak berwenang. Apa yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan? Yang dimaksud kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan? Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan. Kita akan lihat berdasarkan data yang dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Proses yang pertama ini berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51 dan pasal 65 sampai 74. Sebuah rancangan undang-undang bisa berasal dari presiden, DPR ataupun DPD.
Dan RUU yang diajukan oleh Presiden ini disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait. Lalu selanjutnya proses RUU ini dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, RUU yang diajukan ini harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN, RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu menjadi Undang-Undang, serta RUU Pencabutan Undang-Undang atau Pencabutan Perpu. Dan selanjutnya poin yang ketiga adalah pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk. Ini diumumkan kepada seluruh anggota Dewan dalam sebuah rapat paripurna. Dan poin selanjutnya setelah diumumkan kepada seluruh anggota, di rapat paripurna berikutnya ini diputuskan apakah sebuah RUU ini disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Nah, jika selanjutnya dinyatakan disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Nah, inilah tingkat pembicaraan yang pertama, yaitu poin ke-6. Pembicaraan tingkat pertama ini dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, dan juga rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Lalu kemana proses selanjutnya? Proses selanjutnya adalah pembicaraan tingkat 2. Ini dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang protes, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan juga hasil pembicaraan tingkat 1 yang meliputi pernyataan, persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang kemudian diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang diwakilinya. Nah, poin ke-8, apa yang dilakukan di poin ke-8 adalah apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, maka keputusan ini diambil dengan majority vote atau suara terbanyak. Dan yang terakhir, poin ke-9 adalah bila RUU ini mendapatkan persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Nah, dalam UU atau undang-undang ditambahkan kalimat pengesahan dan diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Serta bila dalam 30 hari ini Presiden tidak menandatangani RUU yang disetujui, maka otomatis RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan juga wajib diundangkan.